Selamat datang pada mata kuliah statistika. Pada pertemuan ketiga part 2 akan dibicarakan tentang statistik deskriptif yang meliputi ukuran penyebaran data, ukuran distribusi data, dan penyajian data. Materi ini merupakan lanjutan dari statistik deskriptif part 1. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data meliputi varian, standar deviasi, standar error of mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan rentang atau rank. Berikutnya akan dijelaskan tentang varian, standar deviasi, standar error of mean. Varian adalah penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya, yang tujuannya untuk melihat ketidaksamaan sekelompok data. Varian dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sigma dari jumlah kuadrat data KI dikurang dengan rata-ratanya dibagi dengan N dikurang 1. Varian biasanya disimbolkan dengan S kuadrat. Berikutnya standar deviasi. Standar deviasi menunjukkan penyebaran berdasarkan akar dari varian, yang menunjukkan keragaman dari kelompok data. Standar deviasi persamaannya adalah akar dari varian. Kemudian standar error of mean dapat dihitung dengan menggunakan persamaan standar deviasi dibagi dengan akar N. N ini adalah banyaknya data. Nilai minimum, maksimum, dan rank atau rentang. Nilai minimum merupakan nilai terkecil dari sekelompok data, nilai maksimum nilai terbesar dari sekelompok data. Sementara rank merupakan selisih dari nilai terbesar dan terkecil dari sekelompok data tersebut. Rank disebut juga dengan sebaran, di mana sebaran ini merupakan ukuran penyebaran yang sangat kasar, sebab hanya bersangkutan dengan bilangan terbesar dan terkecil. Contoh perhitungan rank diberikan sekelompok data. Ada data A, B, dan C. Dari data ini kita dapat melihat bahwa nilai minimumnya adalah 10, sedangkan nilai maksimumnya adalah 100, sehingga nilai ranknya adalah 100 dikurang 10 sama dengan 90. Berikut adalah contoh perhitungan untuk standar deviasi dan standar error. Diberikan dua kelompok data, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A mempunyai 10 data, kelompok B juga mempunyai 10 data. Langkah pertama adalah menghitung jumlah dari nilai X pada kelompok A dan kelompok B. Hasil perhitungannya memperoleh nilai X sebesar 550 untuk kelompok A dan kelompok B juga 550. Selanjutnya dihitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata kelompok A 55, nilai rata-rata kelompok B juga 55. Selanjutnya kita hitung nilai X dikurangi dengan rata-ratanya pada kelompok A dan kelompok B, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah kita kuadratkan hasil pengurangan data ke I dengan rata-ratanya untuk masing-masing kelompok, sehingga diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel. Berikutnya kita sudah dapat menghitung nilai standar deviasi masing-masing kelompok. Standar deviasi untuk kelompok A itu diperoleh sebesar 30,277, sedangkan standar deviasi kelompok B adalah 41,966. Berikutnya kita bisa menghitung nilai standar errornya untuk kedua kelompok.
Standar error A adalah 9,574, sedangkan standar error B adalah 13,271. Berdasarkan kedua nilai yang diperoleh dari masing-masing kelompok, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data kelompok B itu lebih tersebar daripada data kelompok A. Walaupun jumlah rata-ratanya sama, tetapi jika dilihat dari nilai standar deviasi dan nilai standar errornya, maka terlihat bahwa data B itu datanya lebih tersebar daripada data kelompok A. Berikut adalah contoh ukuran penyebaran data yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian. Pada kolom kadar air, dapat dilihat ada angka 26,98 plus minus 0,03. Angka 26,98 itu menunjukkan nilai rata-rata kadar air. Sementara angka 0,03 itu menunjukkan nilai standar deviasi. Jadi dalam hasil penelitian, kita dapat menyampaikan hasil penelitian data deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi. Ukuran distribusi data. Ukuran distribusi data meliputi pengukuran nilai skewness dan kurtosis. Pertama akan dijelaskan dulu mengenai skewness. Skewness atau kemiringan atau kecondongan kurva. Kecondongan suatu kurva dapat dilihat dari perbedaan letak nilai min, median, dan modusnya. Ukuran kecondongan data terbagi atas 3 bagian, yaitu jika nilai rata-rata lebih kecil dari nilai median dan lebih kecil dari nilai modus, maka kurva dikatakan condong kanan. Seperti terlihat pada gambar. Berikutnya, jika nilai rata-rata sama dengan nilai median, sama dengan modusnya, maka kurvanya dikatakan kurva simetris. Jika data rata-rata lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus, maka dikatakan kurvanya condong ke kiri. Perhitungan untuk menentukan nilai skewness atau kemiringan kurva. Nilai skewness dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Pearson. Nilai skewness juga boleh dikatakan dengan nilai alfa 3 yang diperoleh dari nilai rata-rata dikurangi dengan modus dibagi dengan standar deviasi. Atau bisa juga dengan menghitung dengan menggunakan persamaan 3 dikali dengan selisih nilai rata-rata dengan median dibagi dengan standar deviasi. Skewness juga dapat dihitung dengan menggunakan momen matematis yang dihitung dengan menggunakan persamaan penjumlahan dari nilai frekuensi dikali dengan pangkat 3 selisih dari data KI dengan rata-ratanya dibagi dengan banyak data dikali dengan standar deviasi pangkat 3. Nilai skewness juga dapat dihitung dengan menggunakan nilai kuartil. Kuartil 1, 2, dan 3. Dengan menggunakan ketiga metode ini, akan dihasilkan nilai skewness yang berbeda, namun akan memberikan kesimpulan yang sama apakah suatu data itu menunjukkan data yang condongnya ke kiri, simetris, atau ke kanan. Berikut adalah ketentuan untuk menentukan apakah kurva
condong ke kiri atau condong ke kanan ataupun normal. Kalau berdasarkan rumus Pearson dan momen matematis, jika nilai squeness yang diperoleh itu besar dari 0,01, maka kurvanya condong ke kiri. Jika dia sama dengan 1, maka kurvanya adalah normal atau simetris. Dan jika nilai squeness-nya kecil dari 0,01, maka kurvanya condong ke kanan. Sementara itu, kalau dengan menggunakan rumus Boyle, maka jika nilai squeness yang diperoleh itu kecil dari 0,3, maka kurvanya condong ke kiri. Kalau sama dengan 3, kurvanya normal atau simetris. Dan jika nilai squeness-nya kecil dari 0,3, maka kurvanya condong ke kanan. Contoh perhitungan nilai squeness. Diberikan data interval kelas dan frekuensi masing-masing interval kelas. Interval kelas dimulai dari rentang 10 sampai 19 dan berakhir pada interval kelas 90 sampai 99 dengan lebar kelasnya 10. Selanjutnya, kita menghitung total dari frekuensi. Hasil ini memperlihatkan bahwa jumlah frekuensi atau nanti merupakan banyak data, diperoleh hasilnya adalah 94. Tahap selanjutnya adalah kita menghitung nilai frekuensi kumulatif. Hasil perhitungan diperlihatkan pada tabel berikut, di mana pada interval kelas 90 sampai 99 sudah menunjukkan nilai frekuensi kumulatif 94 yang sama nilainya dengan total frekuensi. Selanjutnya kita menghitung nilai midpoint. Nilai midpoint ini diperoleh dari masing-masing interval kelas. Nilai midpoint untuk interval kelas 10 sampai 19 adalah 14,5. Untuk menentukan nilai midpoint dapat dilakukan dengan cara 10 ditambah 19, hasilnya 29, kemudian dibagi 2, sehingga didapatkan 14,5. Begitu seterusnya sampai pada interval kelas 90 sampai 99. Tahap berikutnya adalah melakukan proses perkalian antara data midpoint dengan masing-masing frekuensinya, seperti terlihat pada tabel, dan kemudian hasil perkalian ini kita jumlahkan, seperti terlihat juga pada tabel. Selanjutnya, kita dapat menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini diperoleh dari hasil penjumlahan perkalian antara data midpoint dengan frekuensinya, dibagi dengan banyaknya data, sehingga nilai rata-rata kita peroleh sebesar 48,01. Langkah berikutnya adalah menghitung selisih antara data midpoint dengan rata-rata untuk masing-masing interval, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian, hasil pengurangan data KI dengan rata-ratanya untuk masing-masing interval kelas dikuadratkan, sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya kita lakukan perkalian dengan masing-masing frekuensi untuk setiap interval kelas. Kemudian kita jumlahkan dan kita peroleh total dari hasil perkaliannya tersebut. Tahap berikutnya kita lakukan adalah perhitungan pangkat 3 dari selisih data KI dengan rata-ratanya. Dan hasil pengolahannya dapat kita lihat pada tabel. Kemudian kita kalikan dengan masing-masing frekuensinya, dan kemudian kita jumlahkan hasil perkalian tersebut.
Sebelum kita menghitung nilai squeeness, kita perlu menghitung terlebih dahulu nilai-nilai berikut. Pertama adalah nilai rata-rata, kemudian nilai standar deviasi, nilai modus, nilai median, dan nilai kuartil. Kuartil 1, 2, dan 3. Berikutnya kita akan menghitung nilai standar deviasi, nilai median, dan nilai modus. Nilai rata-rata sudah kita hitung sebelumnya dan diperoleh hasil sebesar 48,01. Nilai standar deviasi diperoleh sebesar 25,09, di mana angka-angka ini sudah dapat kita lihat dari tabel sebelumnya. Berikutnya kita menghitung nilai modus. Nilai modus kita bisa tadi melihat bahwa dari tabel frekuensi yang tertinggi itu terletak pada interval kelas 30 sampai 39. Sehingga nilai batas bawahnya adalah 29,5 dan diperoleh hasil nilai modus sebesar 33,35. Berikutnya kita menghitung nilai median. Nilai median itu letaknya adalah dari banyaknya data dibagi 2. Banyaknya data kita adalah 94 dibagi 2, berarti 47. Nilai 47 itu terletak pada kelas 40 sampai 49. Sehingga nilai batas bawahnya adalah 39,5. Hasil perhitungan kita peroleh nilai median sebesar 41,17. Berikutnya kita menghitung nilai kuartil. Kuartil 1, 2, dan 3. Hasil perhitungan untuk kuartil 1 diperoleh nilai sebesar 28,5, kuartil 2 41,17, dan nilai kuartil 2 sama dengan nilai median. Kemudian nilai kuartil 3 adalah 68,67. Selanjutnya kita menghitung nilai squeeness. Berdasarkan rumus Pearson, kita peroleh nilai squeeness-nya adalah 0,58. Atau juga memperoleh nilainya sebesar 0,82. Kemudian dengan menggunakan rumus momen matematis, kita peroleh nilai squeeness-nya sebesar 0,52. Dan berdasarkan rumus Boyle, kita peroleh nilainya sebesar 0,37. Selanjutnya, bagaimana hubungan nilai rata-rata, median, dan modus? Dari data yang telah kita olah tadi, kemudian kita memperoleh nilai rata-rata, median, dan modus, diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada nilai median dan lebih besar daripada nilai modus. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan hasil pengolahan squeeness-nya, maka menurut rumus Pearson diperoleh nilainya 0,58 atau 0,82. Menurut momen matematis sebesar 0,52 dan menurut perhitungan Boyle sebesar 0,37. Kemudian kita lihat dengan menggunakan gambar. Di sini terlihat bahwa nilai rata-rata yang lebih besar daripada median, yang lebih besar daripada nilai modus, menunjukkan kurva yang condong ke kiri. Dan kemudian berdasarkan hasil pengolahan squeeness, kita juga lihat bahwa datanya juga condong ke kiri. Walaupun hasilnya menunjukkan nilai yang berbeda, tetapi kesimpulannya adalah sama. Jadi data kita setelah diolah menunjukkan bahwa datanya itu adalah condong ke kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai modus atau nilai yang sering muncul itu lebih
kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Kurtosis atau keruncingan kurva. Keruncingan dinilai sebagai bentuk distorsi dari kurva normal. Tingkat keruncingan diukur dengan membandingkan bentuk keruncingan kurva distribusi data dengan kurva normal. Kurtosis atau keruncingan kurva ada 3, yaitu dalam bentuk leptokartik, kurva yang runcing dengan nilai kurtosis besar dari 3. Yang kedua, mesokartik, yaitu kurva normal dengan nilai kurtosis sama dengan 3. Yang ketiga, pletikartik, yaitu kurva datar dengan nilai kurtosisnya kecil dari 3. Nah, ini juga dapat kita lihat dalam bentuk gambar. Nilai kurtosis dapat dihitung dengan menggunakan persamaan perkalian antara frekuensi dengan pangkat 4 dari data ke I dikurangi dengan rata-ratanya, dibagi dengan banyak data dikali dengan standar deviasi pangkat 4. Nilai kurtosis juga dilambangkan dengan alfa 4. Jadi perbedaannya dengan nilai squeeze, kalau squeeze dia berpangkat 3, sementara kalau kurtosis dia berpangkat 4. Contoh perhitungan kurtosis. Kita menggunakan data yang sama dengan data yang digunakan untuk contoh squeeze. Dari data-data tadi kita sudah memperoleh nilai standar deviasi dan kemudian banyaknya data. Di sini kita menambahkan pangkat 4. Kalau sampai perhitungan squeeze kita menghitung tadi sampai pangkat 3. Berikutnya, hasil perhitungan untuk nilai kurtosis diperoleh sebesar 2,06 dan kesimpulannya adalah kurvanya datar karena memperoleh nilai kurtosis yang kecil dari 3. Penyajian data. Penyajian data bermanfaat untuk menyampaikan hasil pengolahan data sehingga data yang diolah akan lebih mudah dipahami. Tabel merupakan salah satu bentuk penyajian data, seperti terlihat pada contoh berikut. Misalnya hasil pengujian dari sebuah alat grading buah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kapasitas grading untuk buah yang muda itu lebih kecil dibandingkan dengan buah yang sedang dan lebih kecil pula dibandingkan dengan buah yang tua. Nah, untuk dapat menyampaikan hasil penelitian tersebut, maka dapat dinyatakan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kita dapat menampilkan hasil pengolahan data kita dengan menggunakan grafik. Jenis grafik yang pertama adalah grafik batang. Nah, contoh data dalam bentuk tabel tadi dapat juga kita sajikan datanya dalam bentuk grafik batang, di mana pada sumbu X-nya itu adalah tingkat kematangan, kemudian pada sumbu Y-nya adalah kapasitas grading. Berikutnya ada lagi grafik garis atau line. Sebaiknya untuk grafik garis ini adalah data yang bersifat kontinu. Misalnya, sumbu X-nya adalah lama penyimpanan. Kemudian sumbu Y-nya adalah nilai perubahan susut bobot. Jadi datanya bersifat kontinu. Kemudian grafik yang berbentuk lingkaran atau pie. Jika pengolahan data kita itu menghasilkan dalam bentuk persentase, maka sebaiknya kita tampilkan dalam bentuk grafik lingkaran atau pie, seperti misalnya tingkat kebersihan dengan menggunakan
alat pembersih. Ada yang bersih, sangat bersih, atau masih kotor, atau bisa juga untuk hasil pengirisan. Ada produknya yang rusak, kemudian ada yang sedikit rusak. Nah, kalau kita nyatakan dalam persentase, maka sebaiknya kita tampilkan dalam bentuk grafik lingkaran. Kemudian ada juga jenis grafik interaksi. Jadi, pada sumbu X itu ada satu variabel, kemudian ada dua pada sumbu Y-nya. Misalnya, pada sumbu X itu adalah hari pengamatan atau selama dalam penyimpanan dingin. Kemudian sumbu Y-nya adalah suhu, dan sumbu Y yang satunya lagi adalah tekanan. Jadi berbagai banyak cara untuk kita menampilkan data kita dengan menggunakan grafik. Penyajian data berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan piktogram. Piktogram merupakan suatu cara menampilkan data dengan menggunakan gambar-gambar tertentu yang sesuai dengan data yang diperoleh. Seperti contoh berikut, untuk tingkat pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian ada berapa jumlahnya, maka dapat dinyatakan dengan menggunakan piktogram. Pada gambar ini kita lihat, untuk 200 orang diwakili oleh satu gambar orang. Misalnya untuk tingkat pendidikan SMA, berapa jumlah orangnya, maka kita kalikan jumlah gambar ini dengan 200. Jadi di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada sebanyak 6 kali 200 orang, 1.200 orang yang berpendidikan tingkat SMA. Contoh berikutnya dapat kita lihat untuk varietas buah apel. Nah, di sini ada gambar apel, kalau yang penuh itu mewakili 10 untuk buah apel. Kemudian kalau setengah ini mewakili untuk 5 buah apel. Kalau jenis varietas Red Delicious ada 3 buah gambar apel, ini berarti jumlahnya adalah 3 kali 10, 30. Untuk yang golden berarti ada 2,5, berarti ada 25 buah apelnya. Begitu seterusnya untuk contoh jenis buah apel yang lainnya. Jadi piktogram itu mengampilkan data dengan menggunakan gambar-gambar. Demikianlah penjelasan tentang topik statistik deskriptif. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.